Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan rumus luas bangun datar. Bangun datar yang dimaksud antara lain persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, segitiga, belah ketupat, dan layang-layang. Tanpa perlu banyak menghafalkan rumus-rumus luas dari bangun datar tersebut, kita bisa dengan mudah memahaminya. Cukup berbekal pemahaman tentang luas persegi panjang. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Pertama yang kita bahas adalah persegi panjang. Misalkan ada sebuah persegi panjang yang di dalamnya berisi kotak-kotak kecil sebanyak 3 baris. Di setiap barisnya itu terdiri dari 4 kotak. Kita tahu bahwa kalau kita menghitung luas bangun datar, maka yang dihitung adalah di bagian dalamnya. Jika kita menggunakan satuan kotak-kotak ini, maka persegi panjang ini luasnya adalah 12 satuan kotak. Kita bisa menghitungnya dengan satu persatu dihitung atau dengan cara dikalikan antara bagian horizontal dan bagian vertikalnya. Ketemu 12 satuan kotak. Jika persegi panjang ini menggunakan satuan sentimeter, misalkan bagian panjangnya atau bagian horizontalnya ini adalah 4 cm dan bagian vertikalnya ini atau lebarnya adalah 3 cm, maka luasnya adalah 4 cm dikalikan 3 cm. Panjang kali lebarnya berarti ketemu 12 cm persegi. Kemudian tentang persegi. Luas persegi, cara menghitungnya mirip kok sebenarnya dengan persegi panjang, yaitu bagian horizontalnya dikalikan dengan bagian vertikalnya. Hanya saja persegi ini panjang dan lebarnya itu ukurannya sama, sehingga dibuatlah istilah lain yaitu sisi kali sisi. Tapi pada dasarnya sama, yaitu bagian horizontalnya dikalikan vertikalnya. Kemudian yang ketiga adalah rumus luas segitiga. Segitiga itu awalnya juga dari persegi panjang sebenarnya. Pak, kita perhatikan. Ada persegi panjang, lalu kita potong secara diagonal sehingga terbentuk 2 segitiga yang berukuran sama. Kalau dipotong menjadi 2 ukuran sama, maka satu segitiga ini, ya, coba yang ini kita hilangkan, maka segitiga ini adalah setengahnya luas persegi panjang. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah bagian horizontal kalikan vertikal, ya kan? Berarti kalau gitu segitiga adalah setengah kali bagian yang horizontal dengan yang vertikal. Nah, cuma ada istilah sendiri untuk segitiga. Segitiga itu punya istilah yang bawah ini kita anggap sebagai alas, maka yang ini kita anggap sebagai tinggi. Sehingga ketemulah rumus setengah kali alas kali tinggi. Pada dasarnya sama aja, yaitu setengah kali yang horizontalnya sama yang vertikalnya. Tapi ingat bahwa yang dimaksud horizontal dan vertikal ini harus tegak lurus dulu ya, membentuk sudut 90 derajat.
Nah, kemudian bagaimana jika ada sebuah segitiga dengan posisi seperti ini? Alasnya pasti ini kan? Ya. Nah, kita terapkan sama aja. Tapi ingat bahwa yang dimaksud tinggi dari segitiga itu adalah jarak antara titik puncaknya segitiga dengan alasnya, dan itu harus tegak lurus. Berarti kalau begitu tinggi yang dimaksud adalah ini, alasnya ini. Maka rumusnya setengah kali alas kali tingginya, yaitu bagian yang horizontal sama yang vertikalnya. Kemudian ada juga segitiga yang berbentuk seperti ini, ya. Ini kalau kita lihat berarti tingginya yang mana? Tingginya berarti ya yang paling puncak mana, ini ke sini, ya ini tingginya. Nah, agar kita tahu tegak lurus dengan alas, maka ini kita kasih garis bantu sehingga berpotongan dengan garis vertikal yang ada di sini. Kita kasih garis bantu horizontal memanjang sehingga bentuk tegak lurus, maka inilah tingginya. Alasnya tetap yang ini, ya. Maka setengah kali alas kalikan tingginya. Cukup mudah bukan untuk segitiga? Nah, sekarang bagaimana dengan rumus luas jajar genjang? Sama aja. Jadi ini ada hubungannya dengan persegi panjang. Mari kita simak. Misal saya punya sebuah persegi panjang seperti ini. Kemudian saya potong sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti ini. Bagian ini saya pindah ke sini. Nah, maka sudah berbentuk jajar genjang. Berarti yang awalnya tadi persegi panjang, kemudian saya potong ini, saya pindah ke sini, berbentuk menjadi jajar genjang. Berarti yang dimaksud dengan tingginya jajar genjang itu sama saja dengan lebarnya persegi panjang. Alasnya jajar genjang itu sama aja dengan panjangnya persegi panjang. Berarti kalau gitu rumus luas jajar genjang yaitu alasnya dikalikan tingginya. Horizontal vertikal dikalikan untuk tegak lurus ya, siku-siku. Nah, saya rasa cukup mudah bukan ya? Berikutnya trapesium. Bagaimana rumus luas trapesium? Ini pun juga ada hubungannya dengan persegi panjang. Misalkan saya punya sebuah trapesium sama kaki seperti ini. Ya. Saya potong tepat di bagian tengahnya sehingga membentuk dua bagian yang sama besar. Kemudian saya posisikan saling berhadapan seperti ini. Kemudian bagian yang di sebelah kiri ya, yang berwarna merah itu saya putar. Saya putar sehingga membentuk seperti ini. Kalau digabungkan jadi seperti apa? Persegi panjang. Nah, ini adalah setengahnya bagian atas, ini setengahnya bagian bawah. Kemudian ini adalah tinggi dari trapesium tadi. Karena ini persegi panjang sudah kita modifikasi jadi persegi panjang, berarti kan gampang tuh. Berarti bagian yang horizontal dikalikan dengan yang vertikal. Setengah bagian atas ditambah setengah bagian bawah itu sama saja setengah dikali
dalam kurung atas tambah bawah. Luas, kalau begitu luas trapesium adalah ya horizontalnya berarti setengah kali dalam kurung atas tambah bawah dikali bagian yang vertikal, yaitu tinggi. Sudah ketemu, setengah dikali dalam kurung atas dan bawah ditambahkan kemudian dikalikan tinggi. Cukup mudah. Bagaimana kalau itu adalah trapesium siku-siku? Sama aja. Semisal saya punya trapesium siku-siku seperti ini, kemudian tingginya ini saya bagi menjadi dua dengan ukuran yang sama. Tingginya ya saya potong des, tingginya ukurannya sama, ini setengahnya setengah tinggi, setengahnya tinggi. Bagian atasnya saya putar, saya taruh di sebelah sini, berbentuk apa? Persegi panjang. Berarti cara menghitung luas trapesium ini yaitu setengah tingginya, setengah tinggi trapesium tadi dikalikan bagian bawah ditambah bagian atas. Setengah kali tinggi kali dalam kurung atas tambah bawah, sama saja. Bagaimana dengan trapesium sembarang? Dicoba sendiri aja dulu. Berikutnya, belah ketupat. Misalkan saya punya sebuah belah ketupat seperti ini. Kemudian kita ingat bahwa di dalamnya ada diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Berarti kalau saya ambil separuhnya di sini, berarti saya mendapatkan dua segitiga dengan ukuran yang sama. Nah, segitiga yang bagian atas ini saya belah, kemudian saya putar, seperti ini. Jadi kalau kita dempetkan berbentuk apa ini? Persegi panjang lagi. Berarti cara menghitung luas belah ketupat adalah ini tadi kan setengah dari diagonal yang pertama. Diagonal yang pertama tadi yang vertikal tadi ya, setengahnya. Yang ini adalah diagonal yang kedua. Berarti rumus luasnya, ingat bahwa kalau ini sudah tegak lurus berarti vertikal kalikan horizontalnya ya. Berarti kalau itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sudah ketemu luas belah ketupat. Sekarang kita bahas rumus luas layang-layang. Ini juga ada hubungannya dengan bentuk persegi panjang ya. Misalkan saya memiliki sebuah layang-layang seperti ini. Ini kita sebut sebagai diagonal pertama, ini sebagai diagonal yang kedua. Kita bagi dua bagian layang-layang ini menjadi sama besar menggunakan diagonal yang kedua. Kita kasih warna merah bagian atas biar beda ya. Sedangkan yang di bawah kita kasih warna biru. Bagian atas saya coba putar balik ya. Ya saya flip gitu. Nah, sekarang yang sebelah kanan ini kita letakkan di bawah. Yang sebelah kiri atas ini kita taruh di bawah juga. Oke, seperti ini dipasangkannya. Berbentuk seperti apa? Persegi panjang. Nah, kita tahu bahwa ini adalah setengah dari diagonal pertama layang-layang tersebut. Sedangkan yang di bagian ini ya, ini adalah diagonal kedua dari layang-layang tersebut. Atau bolehlah kita
kaki kan sama panjang tuh, di konsep kalau persegi panjang itu kan yang berhadapan sama panjang ya. Ini pasti juga ukurannya sama seperti diagonal yang kedua tadi. Berarti sekarang rumus luas layang-layang berarti kan prinsipnya masih sama ya. Yang vertikal ini yang tegak lurus dengan yang horizontal ini kita kalikan. Ini tadi adalah setengah diagonal pertama dikali diagonal kedua, maka rumus luas layang-layang sudah ditemukan. Setengah kali diagonal pertama dikalikan diagonal kedua. Loh, kok mirip sama belah ketupat? Lah iya, kan baik belah ketupat maupun layang-layang dibentuk dari dua segitiga yang kembar. Bagaimana dengan lingkaran? Luas lingkaran itu juga ada hubungannya dengan persegi panjang. Para ilmuwan berusaha memudahkan kita untuk menghitung luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Dengan cara bagaimana? Dimodifikasi itu lingkarannya, dipotong kecil-kecil, sebagai lebarnya itu nanti adalah jari-jarinya lingkaran. Kemudian di bagian panjangnya itu berarti kalau disusun seperti ini, bagian panjangnya itu adalah setengah dari keliling lingkaran. Nah, kita tahu sendiri bahwa keliling lingkaran itu kan pi kali diameter lingkaran. Berarti kalau begitu luas lingkaran itu adalah luas lingkaran berarti bagian horizontal ini tidak lurus dengan vertikal, berarti setengah ya. Perhatikan, luas lingkaran berarti setengah dikali pi kali kata diameter kita ubah jadi 2 kali jari-jari. Ingat diameter itu kan 2 kalinya jari-jari. 2 kali jari-jari dikali yang vertikal ini adalah jari-jari itu sendiri. Berarti rumus lingkaran sudah terlihat di sini. Setengah kali pi kali 2 kali jari-jari kali jari-jari. 2 dengan setengah habis, karena setengah kali 2 itu adalah 1, kita hilangkan. Maka berbunyi pi kali jari-jari kali jari-jari. Cukup mudah bukan? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cukup mudah bukan? Tuh, kok mirip sama belah ketupat? Ya mirip lah, dua-duanya kembar segitiganya.